Manusia memiliki dua predikat utama sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah di muka bumi. Sebagai Abdullah menunjukkan kelemahan dan keterbatasannya sehingga berpotensi mempunyai problematika kehidupan. Sebagai Khalifatullah menunjukkan kebesaran manusia dalam menjalani kehidupan di muka bumi. Kedua predikat tersebut melekat dan mensiratkan tentang urgensi iman dan ilmu dalam menjalani kehidupan. Dengarkan dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Kita harus mampu mendengar dan membaca segala sesuatu dengan iman dan ilmu. Selama ini soal pilpres, pilkada, pemilu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan COVID-19 hanya dibaca memakai kacamata ilmu, sedangkan iman diabaikan. Disadari atau tidak, beberapa tahun terakhir bangsa ini seperti bukan lagi jadi citizen yang punya dignity. Kebodohan masuk hingga ke sumsum tulang. Jika demikian, maka sesungguhnya kita bukan lagi menjadi Homo sapiens atau manusia yang cerdas. Padahal manusia mempunyai 3 modal untuk cerdas yang meliputi: kita punya otak dengan 100 sel neuron, 1 triliun sel glia, dan 1000 triliun sinapsis atau koneksi kecerdasan. Kita diberi Al-Quran yang merupakan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Al-Quran itu berlevel kebenarannya aksiomatik, tak terbantahkan. Kita diutus Rasulullah Muhammad SAW agar mencontoh kehidupan beliau yang sehat fisik, sejahtera batin, penuh karya, dan sibuk menolong orang lain. Sungguh perih jiwa ini melihat bangsa yang ramah tamah ini, gemah ripah lo jinawi, yang kaya dan indah, tetapi yang terlihat kesehariannya sebagai bangsa yang minder kepada bangsa lain, bahkan pada orang-orang yang tidak beragama. Para pembesar sibuk dengan tampilannya, para pegawai fokus dengan pangkat dan jabatannya, dan akhirnya rakyat hidup dalam ketakutan, kesulitan, kemiskinan, dan nyaris jatuh dalam putus asa. Ayo para pemimpin, sadarlah kita. Kita ini adalah manusia yang cerdas. Tuhan kita Allah yang tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya terpuruk. Situasi pagebluk COVID-19 seperti ini merupakan saat yang tepat untuk introspeksi diri, lalu sadar menangis dengan niat yang kuat untuk membuat rencana dan mampu melakukan. Sebab orang yang gagal adalah orang yang tidak berani melakukan. Akhirnya doa dan tawakal yang akan menolong kita. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa sebelum bangsa itu sendiri yang mau mengubah jiwa mereka, yaitu akal yang cerdas dan hati yang bersih. Ceramah sederhana ini bermaksud menawarkan bingkisan solutif dalam mendaur ulang kehidupan di tengah pagebluk COVID-19. Bingkisan solutif tersebut kita kenal dengan nama Catur Murti yang meliputi iman, ilmu, imunitas, dan inspirasi. Iman secara harafiah berarti yakin tanpa ada keraguan. Iman secara hakikat adalah yakin akan keesaan Allah. Allah tiada Tuhan selain Dia, yang senantiasa hidup, mandiri, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Miliknya seluruh langit dan bumi dan seisinya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya, yang maha mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang makhluknya. Makhluk tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ilmu bersifat universal, yaitu hak semua manusia. Derajat manusia dilihat dari ilmu dan akhlaknya. Manusia mampu berilmu karena memiliki potensi 10.000 triliun sinapsis di otaknya. Orang yang berilmu adalah orang yang mau belajar. Dengan ilmu, manusia bisa melihat sesuatu dengan jelas. Dengan ilmu, manusia memiliki pedoman atau panduan dalam menjalani kehidupan. Dan dengan ilmu, hidup menjadi benar. Orang berilmu disebut orang alim, yaitu orang yang hidupnya bermanfaat dan mudah urusannya. Imunitas atau daya tahan adalah ketahanan kita menghadapi masalah fisik maupun non-fisik. Para rasul yang paling unggul adalah mereka yang mendapatkan julukan ulul azmi, yaitu yang ketahanannya paling tinggi. Pada masa modern seperti ini, ulul azmi adalah bentuk dari resilience atau yang disebut dengan resilience. Resilience memiliki 3 makna, yaitu ketahanan, keluasan, dan kegembiraan. Inspirasi adalah gambaran yang mampu menyadarkan kita untuk menjadi lebih baik. Saling mendoakan adalah inspirasi. Saling mengajari adalah inspirasi. Saling menolong adalah inspirasi. Bergembiralah, wahai para manusia, karena Islam membawa keceriaan sosial. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu bergembiralah. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Salam takzim dari saya, Bahrudin Al-Habsyi.